Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Akil. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan latar belakang serta dampak dari adanya tanam paksa, pintu terbuka, dan politik etis. Pertama-tama, yaitu tanam paksa. Tanam paksa atau yang sering disebut juga kultur Telcel adalah aturan yang mewajibkan setiap desa agar meluangkan 20% tanahnya untuk komoditas ekspor rempah-rempah untuk Belanda. Pada sistem ini, 20% dari tanah pertanian dipaksa untuk digunakan menanam tanaman untuk ekspor, yaitu seperti kopi, teh, dan juga rempah-rempah lainnya. Dan di mana petani dipaksa untuk bekerja di perkebunan milik Belanda selama 60 hari, tapi yang akhirnya itu jadi 1 tahun full. Hasil tanaman ini diserahkan kepada pemerintahan Belanda. Sistem tanam paksa dilatar belakangi beberapa hal, antara lain yaitu pemerintahan Belanda di Eropa mengalami masalah keuangan akibat pemberontakan Belanda yang membuat lepasnya negara Belgia dari Belanda lepas pada tahun 1830. Kemudian Belanda gagal menerapkan gagasan liberal pada tahun 1816 sampai 1830. Yakni dalam mengeksploitasi tanah jajahan agar memberikan keuntungan yang besar bagi negeri induk. Kemudian Belanda kehabisan dana saat bergabung dengan peperangan di masa kejayaan Napoleon Bonaparte di Eropa. Kemudian yang terakhir, Belanda mengeluarkan dana yang sangat besar, yaitu sekitar 20 juta gulden untuk menghadapi perang Diponegoro. Kebijakan ini tentunya berdampak pada rakyat Indonesia. Ya, contoh dampaknya itu rakyat Indonesia seperti timbulnya itu jadi kayak ada timbul kelaparan, habis itu munculnya wabah-wabah penyakit. Wabah penyakitnya itu timbul di mana-mana, jadinya gara-gara ada wabah penyakit ini kematian di Indonesia tuh jadi meningkat secara drastis. Kemudian rakyat itu jadi tidak bisa nanam-nanam tanamannya sendiri, jadi cuma bisa nanam yang dibolehin sama Belanda. Kemudian beban hidup rakyat tentunya meningkat karena harus menyerahkan tanahnya dan masih banyak lagi lah dampak-dampaknya. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka adalah politik yang dimana sebuah sistem pemerintahan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pihak swasta untuk menanamkan modal di Indonesia. Pada tahun 1870, politik kolonial konservatif secara resmi diganti menjadi politik pintu terbuka. Maksud dari paham ini yaitu pihak swasta diberi kesempatan untuk membuka usaha atau mendanakan modal di Indonesia. Paham ini dibawa oleh kaum liberal Belanda yang semakin banyak berdatangan ke Indonesia. Kaum liberal itu sebagian besar adalah para pengusaha yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Latar belakang adanya politik pintu terbuka adalah yang pertama itu karena daerah Jawa Barat itu menjadi pusat perekonomian Nusantara pada saat itu. Akan jadinya bakal lebih mudah lah buat ditanami modal untuk pihak swasta Inggris. Kemudian Jawa itu menyediakan tenaga buruhnya tuh murah banget. Jadi ya mendukung juga faktor itu. Kemudian KKN Indonesia tuh melimpah banget lah. Habis itu kemampuan Indonesia buat menghasilkan rempah-rempah dan kebutuhan lainnya itu juga tinggi banget. Kemudian adanya bank-bank yang menyediakan kredit bagi usaha-usaha pertanian, pertambangan, dan transportasi. Dan yang terakhir itu banyaknya modal yang tersedia karena keuntungan sistem tanam paksa. Kemudian ada juga itu dampak dari adanya politik pintu terbuka. Antara lain adalah yaitu semakin kayanya pihak swasta karena mereka menguasai perekonomian di negara kita. Kemudian munculnya perdagangan perantara. Habis itu karena perekonomian itu dikuasain sama swasta, jadinya industri lokal atau industri rakyat Indonesia sendiri itu jadi rugi. Habis itu tentunya juga semua ini membuat rakyat Indonesia menjadi semakin sengsara. Kemudian yang terakhir yaitu ada yang namanya politik etis.
Politik etis adalah sebuah upaya politik balas budi pemerintah Belanda kepada rakyat pribumi yang telah diperas sehingga menjatuhkan taraf hidupnya. Latar belakang terjadinya politik etis adalah yang pertama itu pada tahun 1863. Sistem tanam paksa itu dihapus sama Belanda. Jadi abis itu mereka menetapkan sistem ekonomi liberal, sehingga modal-modal swasta masuk ke Nusantara. Politik ekonomi ini secara tidak langsung membuka ruang bagi swasta untuk bersatu di usaha-usaha ekonomi di Hindia Belanda. Perkebunan swasta semakin meluas, bahkan mencapai wilayah Sumatera Timur. Tetapi, sistem ekonomi ini tidak mengubah nasib rakyat, sebab mengajar keuntungan tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat pribumi. Kondisi buruk kaum pribumi terjadi akibat eksploitasi ekonomi oleh pemerintah dan swasta Belanda khususnya sejak tahun 1870. Kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial pada masa itu umumnya tidak memberikan perlindungan maksimal terhadap penduduk setempat, sehingga menimbulkan kritik dari kaum sosialis Belanda. Tetapi menimbulkan banyak dampak buruk bagi masyarakat pribumi, yaitu tekanan hidup masyarakat itu semakin kuat. Kemudian pembelaan hak rakyat terkuat terhadap kapitalisme modern semakin lemah dan memerosotkan kesejahteraan hidup. Dampak dari politik etis lainnya itu ada eksploitasi rakyat pribumi, sistem tanam paksa. Kemudian sistem tanam paksa dihapus, kemudian rakyat itu jadi mulai mengerti ekspor impor. Ya, jadi segitu saja dari video saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.